Selamat datang di Big Impact Podcast by BIM Studio University. Saya Dika, adalah dosen di BIM University dan hari ini kita akan membahas mengenai seputaran bisnis, kewirausahaan, juga serta wawancara inspiratif dengan tokoh-tokoh yang sangat luar biasa dan memberikan dampak yang besar di Provinsi Bali. Alright, jadi hari ini saya sudah kedatangan salah satu narasumber yang sangat menginspirasi bagi saya dan juga seorang guru bagi saya sendiri, yaitu Prof. Dr. Niputu Tirka Widanti M.Hum. Selamat pagi Prof. Tirka. Selamat pagi Dika. Apa kabar hari ini Prof? Saya baik, luar Alright, biasa. luar biasa. Oke. Kita sangat luar biasa hari ini kedatangan Prof. Tirka di BIM University. Dan hari ini kita akan bahas topik yang sangat luar biasa, Prof. Tirka, dalam peringati Hari Perempuan Sedunia, right? Dan tajuk diskusi kita hari ini adalah Perempuan Berkarya, kisah bermakna untuk berdampak. Dan kita akan banyak menceritakan mengenai sosok dari Prof. Tirka. Alright, jadi sebelum itu Prof. Tirka, mungkin teman-teman pada penasaran gitu, siapa sih sebenarnya Prof. Tirka yang hari ini hadir di BIM University? Boleh mungkin perkenalan singkat Prof. Tirka berkaitan dengan Prof. Tirka sendiri? Call me Ika. Alright. Ya, saya Ika. Saya saat ini adalah presiden Yayasan Kulkul, which is the legal entity for Green School Alright. Bali, dan juga saya seorang rektor Alright. di Universitas Ngurah Rai Bali. Alright. Ya. Oke, thank you so much Prof. Tirka. Jadi teman-teman, BIM University, jadi beliau adalah presiden dari Kulkul Foundation dan juga merupakan rektor dari Universitas Ngurah Rai yang ada di Provinsi Bali. Alright, jadi tanpa kita menunda lagi gitu Prof ya, jadi kita langsung mulai untuk pengen tahu lebih banyak tentang Prof. Tirka gitu. Jadi kalau kita lihat gitu, misalnya teman-teman cek on social media, online platform and everything, we found out about you bahwa Prof. Tirka melakukan banyak sekali hal-hal yang sangat berdampak. Really? Right, ya. Jadi mulai dari gerakan-gerakan pendidikan, kemudian kita juga dengar sepak terjang seorang Prof. Tirka seperti apa gitu di dunia pendidikan, memberikan manfaat yang sangat luar biasa untuk pendidikan gitu. Right, dan termasuk juga sekarang memimpin sebuah universitas yang memberikan dampak yang besar juga untuk Bali dan Indonesia. Apa sih yang menjadi motivasi sebenarnya Prof. Tirka sebagai Prof. Tirka yang hari ini ada gitu, yang hari ini Prof lakukan di dunia pendidikan dan mendirikan dan sampai pada akhirnya berinisiasi untuk mendirikan sebuah yayasan gitu yang bernama Kulkul Foundation. Silakan Prof. Ya, baik. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu ya kepada Dika dan juga teman-teman di sini sudah mengundang saya untuk ke podcastnya, merupakan suatu kehormatan buat saya pribadi. Nah, sebetulnya sih panjang ya, panjang kalau diceritakan panjang. Tapi saya ambil rangkuman atau summary-nya saja. Saya sebetulnya berawal dari dunia hospitality. Alright, oke. Ya, saya sebelumnya bekerja di hotelier, beberapa hotel, kemudian sempat di Bali International School Alright, yang BISI dulu ya, namanya alright. dulu Alright. namanya Bali International School, sekarang sudah berubah. Dan kenapa enggak ini ya, artinya enjoy juga begitu. Alright. Meskipun setelah dari base saya balik lagi ke hotelier untuk 1 tahun kemudian ke dunia ini, ke dunia pendidikan sampai saat ini. Jadi banyak lika-likunya sebetulnya itu Dika. Ya, jadi kalau diceritakan mungkin bisa ada berbab-bab gitu. Alright, oke, bisa jadi satu buku ya Satu Prof. Tirka ya. buku. Alright, tapi motivasi yang paling utama deh Prof. Tirka. Apa sih yang memotivasi sebenarnya dari pengalaman Prof. Tirka sebelumnya di sekolah, kemudian di hotel, di industri perhotelan gitu ya Prof. Tirka ya. Apa yang punya mendasari, oke, saya mau di pendidikan dan saya mau bangun sesuatu yang berdampak di bidang pendidikan gitu. Apa yang menjadi dasar alasan motivasi terdalam dari seorang Prof. Tirka? Kalau dikatakan saya willing atau tujuan saya mungkin tidak ya, karena itu by nature saja. Alright. Jadi secara alami saja saya lakukan ketika saya bekerja di dunia
bisnis internasional, saya ada waktu Alright. untuk melanjutkan kuliah S3. Nah, waktu itu apalagi ya. Nah, Alright. sehingga saya melanjutkan kuliah di S3, kemudian selepas itu baru kenal dengan pelopor pendidikan di Bali. Jadi sebetulnya dari dunia global ke Alright. dunia nasional dan lokal. Begitu, terbalik ini Alright, Dika. iya. Right, biasanya kan teman-teman kalau misalkan kita lihat ya, biasanya kan kita mulai dari konteks lokal dulu gitu Prof ya, right, dari local environment, kemudian ke national environment. Ini saya dan- terbalik. Right, dan ke global, right? Interesting. Jadi Prof dengan pengalaman Prof di konteks global gitu ya, kemudian di nasional, kemudian akhirnya di Bali, konteksnya kita di Provinsi Bali gitu, in local environment, kemudian menginisiasi satu gerakan itu gitu Prof ya, dan melihat potensi yang ada juga untuk di pendidikan dan untuk mengembangkan khususnya untuk sumber daya manusia yang ada di Bali gitu Prof ya, Iya. dan mendukung segala sektor yang berkaitan. Iya. Right, oke. Alright, itu teman-teman jadi mengenai cerita dari Prof Tirka, motivasinya gitu ya, kenapa memulai usahanya ataupun gerakannya di dalam bidang pendidikan gitu, dari pengalamannya, kemudian mendasari beliau untuk akhirnya memutuskan satu gerakan di bidang pendidikan yang sampai hari ini bisa kita lihat aksi nyatanya. Alright, ke berikutnya Prof Tirka mungkin bisa cerita sedikit perjalanan karir mengenai jadi rektor di Universitas Ngurah Rai gitu kan. Sudah dari kapan Prof Tirka menjadi rektor di Universitas Ngurah Rai? Kemudian bagaimana sih Prof perjalanan karir seorang rektor? Mungkin ini menarik ya untuk teman-teman, right? Siapa tahu nanti teman-teman dari yang nonton podcastnya BEM University ternyata pengen juga gitu, Prof. Belum ada sekolahnya ya? Belum ada sekolahnya, Oh, right? belum. Tapi by experience, right, Prof? By experience. Alright, silakan. Iya. Mungkin Prof Tirka bisa sharing gimana perjalanan karir menjadi seorang rektor di Universitas Ngurah Rai. Iya, baik Dika. Nah, tadi saya ceritakan ya, saya mengawali dunia saya, karir saya di hospitality. Hospitality khususnya di dunia internasional, hotelier itu banyak interaksi dengan global. Alright. Kemudian di handicraft atau PMA, penanaman modal asing juga internasional. Kemudian sekolahnya juga internasional. Jadi untuk kebanyakan untuk warga asing. Nah, interaksinya seputaran itu. Ingin dong juga saya gimana ya yang di lokal kemudian nasional, ingin dong juga saya seperti itu. Nah, ada sedikit waktu tahun 2005 saya melanjutkan kuliah S3 ya di during the weekend lah. Alright. Begitu saat itu di Surabaya. Ketika hari Jumat malam ke Surabaya, kemudian Jumat, Sabtu, Minggu kuliahnya waktu itu tahun 2005-an. 2009 saya lulus, selesai. Ketemu saya dengan pendiri dari Universitas Ngurah Rai. Alright. Jadi beliau berdua itu melanjutkan kuliah. Jadi adik kelas saya lah. Alright. Jadi adik kelas saya. Nah, saya diajak oleh beliau berdua untuk bergabung dengan Universitas Ngurah Rai. Alright. Nah, saya pikir sih tidak ada salahnya ya. Waktu itu istilahnya pinjem namanya. Alright. Oke. Pinjem namanya, saya pikir pinjem nama ya seperti kalau di asing begitu ya. Saya pikir begitu. Ternyata ikut ngajar juga, ikut memberikan ini itu juga, which is lama-lama ya tahun 2009 seperti 2009 saya diangkat menjadi dosen di Universitas Ngurah Rai. Dan waktu itu juga saya diizinkan, sampai sekarang juga diizinkan masih berkarir di tempat lain di dunia global. Karena dunia global ini memang dibutuhkan di universitas begitu. Nah, jadi sampai saat ini saya sebagai dosen, kemudian saya belajar ya, kan malu ya, karena belum tahu apa-apa, tiba-tiba dari dunia mana begitu, dari dunia kita tahulah, Dika tahulah dunia global itu seperti apa ya, a little bit tidak ada tidak ada dress code dan lain-lain ya, a little bit like that, dan saya menyesuaikan. Saya belajar, saya betul-betul adapt.
dengan dunia ya global Alright. to down to earth lah, boleh Alright, dikatakan right. seperti itu Oke. ya. Ini ya lumayan juga penyesuaian saya ya. Shock juga di Alright. awalnya ya. Loh kok begini ya dunia akademisi. Tapi lama-lama juga seiring dengan perkembangan atau perjalanan waktu jadi senang, jadi menikmati. Nah, tahun 2009 saya menjadi dosen, kemudian 2010 sudah diangkat menjadi ketua program studi. Alright, cuman Iya, setahun ya Prof ya. Jadi langsung langsung di alright, langsung interesting. di magister, kalau dulu namanya magister ilmu administrasi. Sekarang kan udah berubah menjadi Alright, yeah. magister administrasi publik. Ya, karena jujur waktu itu Dek Mhm. Dika masih kurang kok kita SDM-nya Mhm. untuk yang di doktor ya. Alright. Masih kurang. Jadi ya langsung ya tabrakan begitulah Iya, ya iya, sambil tabrak begini. Dan saya ya tidak tahu malu saya juga ya. Mhm. Meskipun teman-teman mungkin menertawakan saya Mhm. bagaimana cara saya memanage tidak sesuai mungkin dengan akademisi waktu itu. Oke. Ya, tapi saya ya do it aja dengan nature dan dengan ini ya, artinya saya harus melakukan sesuatu sepanjang dalam koridor. Alright. Tetap be happier juga begitu. Sehingga tahun 2014 saya juga ikut pemilihan dosen berprestasi dan saya dapat ya Alright. untuk di L2 Dikti 8 Oke. 2014, saya masih ingat. Dan masih tetap jadi ketua program studi karena kan saya sedikit ya waktunya untuk bekerja di universitas, juga masih tetap Alright. bekerja di tempat lain Tempat juga lain, ya. di global. Nah, tahun 2020 Oke. ya Universitas Ngurah Rai berduka. Bapak yang mengajak saya waktu itu di Surabaya itu Mhm. meninggal. Mhm. Beliau adalah rektor waktu itu, almarhum Dr. DRS Suradi Tenaya, meninggal. Dan akhirnya yayasan memutus saya, menunjuk saya untuk melanjutkan sisa rektor waktu itu. Alright. Lagi 1,5 tahun. Oke. Tahun 2020 sampai 2022. Alright. Nah, kemudian tahun 2022 ada pemilihan lagi rektor. Mhm. Saya dipilih oleh teman-teman untuk tetap menjadi rektor hingga besok tahun 2026. Alright. Gitu. Terima kasih Prof Iya, Tirka. itu historinya. Alright, perjalanan karirnya Perjalanan. gitu ya. Mulai dari kuliah gitu, kuliah weekend gitu di Surabaya dari hari Jumat sampai dengan hari Minggu. With no intention waktu kuliahnya, tanpa Oke. tujuan. Yang penting doktor aja. Alright, we just go go for PhD program meskipun kayak masih belum tahu ini apa gitu kan, Ini kemana apa? Karena gitu. pernah ini ya, orang tua saya ingin saya jadi dokter ya. Mhm. Waktu itu kan biasa di desa. Alright, Kalau yeah. tidak jadi dokter, jadi insinyur. Alright, ya itu sudah menjadi something yang Iya, hanya itu lumrah aja ya, lumrah itu. Prof ya, benar. Ya, saya bukan di situ passion saya. Alright. Ya sudahlah, saya menjawab tidak bisa jadi dokter. Jadi dokter begitu. Alright. Nggak apa-apa gitu kan, nggak jadi dokter gitu, tapi tetap bisa jadi doktor gitu dan berkontribusi di dunia akademik. Jadi teman-teman, beliau Prof Tirka gitu kan mulai dari kuliah weekend ya Prof ya, kuliah weekend gitu di Surabaya, kemudian ketemu dengan almarhum rektor dari Universitas Ngurah Rai, kemudian networking, membangun jaringan komunikasi yang baik dan sebagainya. Akhirnya Prof Tirka setelah lulus langsung di Universitas Ngurah Rai gitu langsung, Prof ya. jadi belum tahu apa-apa. You can imagine. Right. It seems like me then, right? Kayak baru lulus gitu kan. Sudah dipaksa begitu saja ya, plek dipaksa dilempar ke universitas dan harus belajar sendiri. Alright. Ya, dan tadi Prof Tirka juga mention kayak banyak yang nggak sama gitu, nggak punya common understanding dengan kita karena mungkin cara kita the way we behave maybe. Right, karena standarnya beda kan Prof ya. Kan misalkan beda. ada
something koridor-koridor yang berkaitan dengan kode etik Kode etik, dosen. Nah, right, itu kan dosen. kita tidak tahu itu. Benar ya. Sekarang baru belajar. Belajar Ya. and we in dengan itu gitu Prof. Tirka ya. Mm. Menarik teman-teman. Jadi dari dosen kemudian ke kaprodi, kemudian ikut dosen berprestasi dan kemudian menjadi rektor Universitas Ngurah Rai sampai hari ini. Itu Prof ya. Right? Oke, itu menjadi pembahasan yang menarik menurut saya, dan untuk teman-teman yang masih muda yang masih bingung juga nanti kuliahnya seperti apa gitu. Mungkin satu pesan yang dari penyampaian Prof. Tirka tadi secara tidak langsung sebenarnya adalah go for your education gitu. Yes. Like whatever is the purpose is gitu. Just go that. Just go. Nanti akan kebuka sendiri gitu Prof ya, peluang dan kesempatan yang kita dapetin. Dimanapun dan belajar dengan siapapun begitu. Alright. Oke. Thank you Prof. Tirka. Alright. Sekarang kita ke konteks pendidikan Prof. Tirka. Jadi karena Prof. Tirka kan berkontribusi dan berkecimpung di dalam dunia pendidikan gitu dan masuk ke dalam sistem gitu kan kita bilangnya. Kemudian bagaimana Prof. Tirka melihat pendidikan ini, ekosistem pendidikan kita bisa terafiliasi atau bisa terintegrasi dengan pelestarian budaya dan tradisi yang ada khususnya di Bali ini Prof. Gimana menurut Prof. Tirka? Ya, kalau kita bicara mengenai Bali sudah memiliki semuanya ya. Alright. Baik itu konsep-konsep, filosofi, semuanya ada di Bali. Sekarang kita tinggal meneruskan saja apa yang dikonsepkan, apa yang diwariskan oleh para tetua kita. Alright. Ya, kita hendaknya menjaga itu. Contoh misalnya ini satu hal, konsep Trihita Karana. Ya, bagaimana kita harmoni dengan yang di atas, kemudian harmoni dengan yang sesama manusia, harmoni dengan lingkungan. Nah, ini kan sebuah konsep ya, sustainability. Itu yang dikatakan tadi. Kalau saja kita mau mengikuti itu, kita tidak akan pernah ada masalah di Bali ini. Alright. Oke. Nah, jadi salah satu bentuk pelestarian budaya dan kearifan lokalnya adalah dengan penerapan Trihita Karana itu ya, Prof. Tirka ya. Right. Kemudian kalau dalam implementasinya Prof di Universitas Ngurah Rai, misalkan juga di Kulkul Foundation ya yang membawahi Green School ya, Prof ya, benar ya? Right, itu bagaimana implementasinya sehingga ekosistem pendidikan ini juga benar-benar terintegrasi dengan nilai-nilai budaya dan pelestarian kearifan lokal itu, Prof? Ya, kalau Trihita Karana sebetulnya visi dari Universitas Ngurah Rai. Alright. Sejak Universitas Ngurah Rai ini berdiri pada tahun 1979 sudah diperkenalkan Trihita Karana. Konsep Trihita Karana itu begitu. Alright. Ya, itu sebabnya kalau kita lihat kampusnya ya masih asri lah seperti itu. Kalau dalam hal lingkungan ya, juga bagaimana berinteraksi. Nah, ini pun juga dipakai pola ilmiah pokok begitu. Jadi sejenis itu. Jadi kan harus, kalau PC kan harus menyambung itu dengan bagaimana penelitian, kemudian juga bagaimana keseharian kita di kampus. Jadi semua sivitas akademikanya harus juga refer to this vision. Ya. Nah, itu kalau di Universitas Ngurah Rai. Nah, kalau di Green School ya memang karena dari awal memang sekolah ini goalnya adalah ke sustainability. Alright. Jadi sudah hal yang biasa. Langsung terintegrasi gitu, Langsung Prof, terintegrasi. Alright. Baik dalam kehidupan, kemudian kesehariannya juga dalam mata pelajaran di sana, dan juga bagaimana interaksinya. Alright. Green dalam artian yang sebenarnya begitu. Alright. Jadi menarik ya teman-teman ya. Jadi memang ternyata pelaksanaan itu atau implementasi dari Trihita Karana udah mulai dilakukan di Universitas Ngurah Rai itu bahkan sejak berdiri gitu, Prof ya. Sejak berdiri. 1979. Alright. Jadi sudah dilaksanakan dari 1979 dan itu sampai hari ini bisa kita lihat gitu dari visinya,
kemudian dari bagaimana sivitas akademika dari Universitas Ngurah Rai melaksanakan hal tersebut. Dan kalau Green School memang didirikan dengan dasar-dasar nilai tersebut gitu Nilai-nilai Prof ya. tersebut ya. Right, karena memang kita membahas tentang Local wisdom. alright, tentang Mhm. sustainability gitu Prof Ya ya. mungkin ada satu hal yang saya bisa sampaikan ke teman-teman semuanya, bahwa segala sesuatu kalau kita ingin menciptakan sebuah sistem maupun ekosistem, Alright. ciptakan dengan senang, tidak terpaksa untuk melakukan itu. Jadi dibuat sistem sedemikian rupa sehingga semua orang bisa dengan mudah melaksanakan. Alright. Ya. Jadi program ini akan berjalan dengan bagus gitu. Alright. Dan Okay. sustainability. Sustainable. Alright. Thank you Prof Tirka. Satu hal ya teman-teman yang saya bisa highlight di situ adalah ketika kita melakukan sesuatu memang harus didasarkan dari hati kita gitu Bu ya. Tulus gitu, right? Ya. Jadi tulus, happy, kemudian bisa menarik happiness yang lain gitu, Tidak right? terpaksa. Tidak terpaksa, right teman-teman. Buat kalian yang misalkan masih melakukan sesuatu yang kayak masih terpaksa gitu, right? I think finding the right path, kemudian kita bisa concern di situ dan fokus di hal itu, right? Oke, Prof Tirka, tadi sudah disampaikan di Universitas Ngurah Rai, kemudian di Green School menerapkan nilai-nilai yang berbasis pada Trihita Karana. Tapi kalau kita lihat sekarang gitu Prof ya, kita di dunia modern, right? Semua udah technology, even like everybody's like using AI for everything, right? Dan nggak banyak orang Prof. Dan kita harus menerima fakta ini gitu, bahwa nggak semua orang kemudian bisa align dengan konsep sustainability itu gitu, right Prof? Karena banyak kemudian berbagai kepentingan dan sebagainya, akhirnya konsep itu ya hanya menjadi konsep gitu Prof ya. Kemudian bagaimana di pelaksanaannya Prof di Universitas Ngurah Rai maupun di Green School gitu, apa yang menjadi tantangan terbesar kemudian Prof di tengah modernisasi yang ada sekarang dengan pelaksanaan yang ada di dua institusi yang Prof Tirka saat ini sedang geluti ya, right? Silakan Prof Tirka. Memang kalau kita lihat AI, teknologi, modernisasi, itu berguna bagi manusia. Dan juga kalau kita lihat kan pasti simplicity the life. Ya memang kalau kita bicara mengenai konsep green itu dalam value pasti value tinggi. Tapi kan price tinggi ya juga. Yes. Ya, price tinggi. Nah, sekali lagi sekarang ini harus inline. Dua-duanya harus inline. Karena at the end, katakanlah juga kalau kita bicara mengenai tourism, tourism kalau kita tidak melaksanakan green ini, kalau kita tidak melaksanakan bagaimana konsep Trihita Karana ini, tidak ada artinya apa yang kita sudah raih dalam dunia tourism itu. Nah, sekali lagi kita tidak keras ya menyuarakan ini, tapi kita butuh awareness. Nah, itu dua hal tadi tempat kerja saya ya. Ada universitas, ada sekolah. Nah, saya pun juga menciptakan sebuah pondok begitu. Nah, saya juga saya juga ingin sekali menciptakan pondok ini juga konsepnya Trihita Karana. Sustainability itu, Prof ya. Ya. Alright, oke. Nah, kalau misalnya tantangan terbesarnya di situ, Prof, di Green School lah bilang ya, Prof ya. Misalnya kayak mostly kan kayaknya di situ ada siswanya adalah internasional gitu, Prof ya. Right, yang saya tahu nih, Prof, gitu. Kita sebagai orang awam di publik gitu melihat Green School itu adalah sekolah yang memang lebih banyak warga negara asingnya gitu, right? Kemudian dipraktikkan tentang sustainability gitu. Dipraktikkan tentang Trihita Karana gitu. Apa yang menjadi bagian tantangan terbesar dalam movement tersebut? Kalau perilaku community yang saya maksudkan adalah baik itu guru, kemudian staff, murid-murid di dalam Green School sendiri tidak ada masalah at all. Justru mereka akan merasa risih kalau tidak melaksanakan THK tersebut atau green tersebut ya, green life tersebut. Tapi kami berusaha juga menelorkan di tetangga sebelah, di daerah-daerah tersebut, bagaimana supaya
konsep ini bisa dilaksanakan oleh semua di Banjar, kemudian di desa juga tepatnya. Alright. Ya. Oke, jadi tidak hanya di Green School gitu Prof ya. Kalau misalnya di Green School sendiri udah nggak Tidak masalah gitu. tidak Udah ada kayak, gunanya juga alright, kalau kita tidak bisa apa ya istilahnya menggetok tularkan ya right, ya, ke samping begitu. alright. Ya. Menyebarkan dampaknya Menyebarkan gitu Prof ya. ya. Konsep Right. ini akan berhasil, sistem ini akan berhasil jika orang lain mau melaksanakan juga dengan Alright. senang hati gitu. Oke, menarik teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang dampak juga kan memang harus multiplier gitu Prof ya. Jadi memang tidak hanya di satu daerah saja, kemudian bisa spread out ke daerah-daerah yang lain gitu Ya. kan, ke tempat-tempat yang lain, dan salah satu contoh nyatanya adalah gerakan yang ada di Green School gitu. Right. Nah, kalau ini Prof, kalau di universitas karena kan pelajarnya gitu kita bilang ya di university level itu bagaimana tuh tantangannya Prof? Ya, harus mulai dari dosennya sendiri. Alright, Ya. dosen yang menjadi contoh Cari kemudian Prof ya. contoh, yayasan lah begitulah, dari Alright. yayasan turun menjadi dosen ke mahasiswa. Dan kita juga ada UI Green Metric kan, Alright. Universitas Indonesia Green Metric. Nah, kami ikut itu. Ya. Oke. Jadi tidak boleh gloranya ini stop sampai di sana. Alright. Harus regeneratif. Alright. Ya, regeneratif. Kemarin mungkin dilupakan yang kemarin, ya kita lagi regeneratif, selalu regeneratif. Alright, oke. Jadi kalau misalnya dari universitas ya memang harus dosen-dosen dan semua sivitas akademika dari yayasan juga memberikan contoh gitu Prof ya, sehingga pembelajar-pembelajar yang di level universitas gitu, mahasiswa kita bisa melihat contoh gitu, right? Ya, saya juga sangat senang ya, Alright. karena pemerintah Bali saat ini juga membudayakan tumbler. That is one thing. Ya. Ya, itu salah satu juga yang mendukung. Kalau kami di Green School udah dari lama. Alright. Kemudian Sejak berdirinya, government kemudian menerapkan itu kan lebih menguatkan. lebih masif ya, Prof, kami ya. merasa sangat senang sekali. Yeah. Itu yang saya maksudkan. Kalau kita melaksanakan dengan tulus, tidak paksaan, kita akan ditiru oleh yang lainnya. Alright. Dan bergunakan ini. Alright. Okay. Tulus, lurus, positif. Alright. Thank you Prof Tirka. Alright Prof Tirka, dari tadi kita banyak banget bahas mengenai apa yang Prof Tirka lakukan, Prof Tirka kerjakan, kemudian dampaknya sekarang seperti apa gitu. Right, tapi sesuai dengan tajuk kita membahas tentang perempuan berkarya gitu kan. Apakah selama gerakan Prof Tirka selama ini gitu, bagaimana kemudian peran ataupun dampak secara khusus Prof ya terhadap perempuan yang ada di Bali, baik konteksnya dengan kebudayaan ataupun kearifan lokal melalui hal-hal yang sedang Prof Tirka kerjakan? Iya, saya contohkan ini ya, apa yang saya alami. Saya bekerja di